Puji Tuhan, Shalom, saudara-saudara dikasih Tuhan Yesus. Shalom, balik lagi dalam program kita baca Alkitab setiap hari. Wow, sekarang udah hari Jumat lagi saudara. Besok yang bekerja, yang sekolah libur, ya kan? Kita semangat di hari Jumat ini karena kita akan membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan, datang kepada Tuhan, dan sehingga kita bisa bertumbuh, berbuah di dalam kehidupan kita melalui firman Tuhan. Karena dalam firman Tuhan ada nasihat, ada teguran, ada juga janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita, ya kan saudara? Sebelum kita mengawali kegiatan kita pada hari ini, mari kita datang kepada Tuhan. Kita mau membaca, kita mau melanjutkan pembacaan Alkitab kita di dalam Kejadian 32. Sebelum itu, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan karena Engkau masih membangunkan kami, masih memberikan kesehatan, kekuatan, nafas kehidupan pada satu hari ini ya Bapa. Semua karena anugerah-Mu, karena penyertaan-Mu, karena kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, Kau itu baik, masih memberikan kami semua yang terbaik ya Tuhan dalam kehidupan kami. Sebentar kami mau membaca kitab, mau merenungkannya, melanjutkan pembacaan kami di dalam Kejadian 32. Berikan hikmat kepada kami semua, berikan pewahyuan-Mu atas kami ya Tuhan, sehingga kami dapat mengerti, kami dapat mengetahui kehendak-Mu dalam kehidupan kami melalui firman-Mu hari ini ya Bapa. Dan juga kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin, amin. Nah saudara, mari kita lanjutkan pembacaan kitab kita di dalam Kejadian 32. Ini ada 2 perikop. Kita langsung saja. Perikop pertama berjudul Yakub takut bertemu dengan Esau. Ayat 1, Yakub melanjutkan perjalanannya, lalu bertemulah malaikat-malaikat Allah dengan dia. Ketika Yakub melihat mereka, berkatalah ia, ini bala tentara Allah. Sebab itu dinamainya tempat itu Mahanaim. Sesudah itu Yakub menyuruh utusannya berjalan lebih dahulu mendapatkan Esau, kakaknya, ke tanah Seir, daerah Edom. Ia memerintahkan kepada mereka, beginilah kamu katakan kepada tuanku, kepada Esau. Beginilah kata hambamu Yakub, aku telah tinggal pada Laban sebagai orang asing dan diam di situ selama ini. Aku telah mempunyai lembu sapi, keledai dan kambing domba, budak laki-laki dan perempuan, dan aku menyuruh memberitahukan hal ini kepada tuanku supaya aku mendapat kasih-Mu. Kemudian pulanglah para utusan itu kepada Yakub dan berkata, kami telah sampaikan kepada kakakmu, kepada Esau, dan ia pun sedang di jalan menemui engkau diiringi oleh 400 orang. Lalu sangat takutlah Yakub, merasa sesak hati. Maka dibaginyalah orang-orangnya yang bersama-sama dengan dia, kambing dombanya, lembu sapi dan untanya, menjadi 2 pasukan. Sebab pikirnya jika Esau datang menyerang pasukan yang satu, sehingga terpukul kalah, maka pasukan yang tinggal akan terluput. Kemudian berkatalah Yakub, ya Allah nenekku Abraham, dan Allah ayahku Ishak, ya Tuhan yang telah berfirman kepadaku, pulanglah ke negerimu serta kepada sanak saudaramu, dan aku akan berbuat baik kepadamu.
Sekali-kali aku tidak layak untuk menerima segala kasih dan kesetiaan yang Kau tunjukkan kepada hamba-Mu ini. Sebab aku membawa hanya tongkatku ini waktu aku menyeberangi sungai Yordan ini. Tetapi sekarang telah menjadi 2 pasukan. Lepaskanlah kiranya aku dari tangan kakakku, dari tangan Esau, sebab aku takut kepadanya, jangan-jangan dia datang untuk membunuhku. Juga ibu-ibu dengan anak-anaknya. Bukankah engkau telah berfirman, tentu aku akan berbuat baik kepadamu dan menjadikan keturunanmu sebagai pasir di laut yang karena banyaknya tidak dapat dihitung. Lalu bermalamlah ia di sana pada malam itu. Kemudian diambilnyalah dari apa yang ada padanya suatu persembahan untuk Esau kakaknya, yaitu 200 kambing betina dan 20 kambing jantan, 200 domba betina dan 20 domba jantan, 30 unta yang sedang menyusui serta anak-anaknya, 40 lembu betina dan 10 lembu jantan, 20 keledai betina dan 10 keledai jantan. Diserahkannyalah semuanya itu kepada budak-budaknya untuk dijaga tiap-tiap kumpulan tersendiri, dan ia berkata kepada mereka, berjalanlah kamu lebih dahulu dan jagalah supaya ada jarak antara kumpulan yang satu dengan kumpulan yang lain. Diperintahkannya lah kepada yang paling di muka, apabila Esau kakakku bertemu dengan engkau dan bertanya kepadamu, siapakah tuanmu dan kemanakah engkau pergi, dan milik siapakah ternak yang di depanmu itu? Jawablah, milik hambamu Yakub. Inilah persembahan yang dikirim kepada tuanku Esau, dan Yakub sendiri pun ada di belakang kami. Begitulah diperintahkannya baik kepada yang kedua maupun kepada yang ketiga dan kepada yang sekalian orang yang berjalan menggiring kumpulan hewan itu, katanya. Seperti perkataanku tadilah kamu katakan kepada Esau apabila kamu berjumpa dengan dia. Dan kamu harus mengatakan juga, hambamu Yakub sendiri ada di belakang kami. Sebab pikir Yakub, baiklah aku mendamaikan hatinya dengan persembahan yang diantarkan lebih dahulu, kemudian barulah aku akan melihat mukanya. Mungkin ia akan menerima aku dengan baik. Jadi persembahan itu diantarkan lebih dahulu. Tetapi ia sendiri bermalam pada malam itu di tempat perkemahannya. Nah, saudara, kita dapat belajar bahwa Esau takut bertemu dengan Yakub takut bertemu dengan Esau. Kenapa dia takut? Karena memang sebelumnya telah berbuat dosa pada Esau, kan? Mengambil hak kesulungan dan mengambil berkat dari ayahnya Ishak. Makanya Esau dendam sama Yakub. Jadi dia takut dibunuh. Maka Esau dibaik-baikin dengan memberikan hewan ternaknya. Nah, kita dapat belajar bahwa ketika kita sama Tuhan melakukan dosa, minimal itu kita takut, malu, saudara, sama Tuhan. Ya kan? Kalau kita melakukan dosa kita takut atau malu sama Tuhan, minimal pasti kita akan bertobat, kita minta ampun sama Tuhan seperti Yakub. Dibaik-baikinlah Esau, ya kan? Harusnya kita seperti itu, saudara. Jangan kita berbuat dosa, kita terus-terusan keenakan. Gak ada rasa takut, gak ada rasa malu ketika kita berbuat dosa, tapi biasa aja. Hati-hati, saudara, itu berbahaya. Bisa-bisa kita terus berbuat dosa, gak pernah bertobat. Jangan-jangan suara Roh Kudus kita dukakan, saudara. Yakin dan percaya bahwa ketika melakukan kesalahan, melakukan dosa,
pasti Roh Kudus menegur kita di dalam hati nurani kita, saudara. Pernah nggak kalau ada orang ya, kita ya, mau berbuat dosa, tapi ada dalam hati kita melarang gitu ya kan. Udah jangan, sebaiknya begini, begini, begini. Lakukan yang terbaik, itu dosa segala macam. Ada kan? Pasti kita merasakan dalam hati nurani kita. Itu suara siapa? Suara Roh Kudus, saudara. Karena peperangan rohani itu nyata. Ketika kita melakukan dosa, ada yang bilang jangan, ada yang bilang udah nggak apa-apa lah, sekali doang ya kan. Nah, kita mau ikut yang mana? Ikut suara Roh Kudus apa suara setan, saudara? Kalau suara Roh Kudus, kita pasti nggak jadi berbuat dosa, kita bertobat. Tapi kalau kita mengindahkan, tidak peduli dengan suara Roh Kudus, suara hati yang melarang untuk berbuat dosa, jangan-jangan lama-lama nanti kita tidak lagi mendengar suara Roh Kudus. Kita tetap saja berbuat dosa, dan itu bahaya. Nah, Yakub ini masih rada takut sama Esau karena dia telah berbuat dosa. Jika kita berbuat dosa, kita juga harus takut, saudara, harus malu sama Tuhan. Sehingga dengan rasa takut, rasa malu itu kita bisa bertobat sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kita lanjut dalam pembacaan kita paragraf kedua, pergumulan Yakub dengan Allah. Ayat 22. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya, dan menyeberangi di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkan aku pergi, karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan kau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya, Yakub. Kalau kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu. Tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinya lah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah di berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Amin. Nah, paragraf kedua adalah pergumulan Yakub dengan Allah. Jadi Yakub itu malam itu menyeberangi kedua istrinya, kedua budaknya perempuan, dan ke-11 anaknya. Wah, banyak ya, 11 anak. Menyeberang sungai Yabok. Nah, juga dia menyeberang segala miliknya, ternak-ternaknya, kambing, domba, lembu, sapi, ya kan, semua. Keledai, onta, semua di seberangan, karena begitu kayanya Yakub kan. Nah, tahu-tahu ada seorang laki-laki bergulat di situ sampai fajar menyingsing, saudara. Di sini nggak disebutkan laki-laki itu siapa. Ya, seperti bergulat, seperti berkelahi gitu ya kan. Karena tidak bisa mengalahkan Yakub, maka dipukullah sendi pangkal paha Yakub, sendinya,
sehingga dia terplecok apa tuh namanya, keseleo gitu ya kan, sendi pangkal pahanya keseleo. Nah, tapi Yakub minta berkat dari orang itu, saudara. Yakub meminta berkat karena Yakub tidak akan membiarkan dia pergi sebelum dia memberkati Yakub. Nah, disinilah saudara, Yakub itu berubah namanya menjadi Israel. Jadi Israel itu bukan nama negara dulunya, tapi nama Yakub. Ya kan? Ini kalau kita lihat, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Bisa saja laki-laki itu sebagai malaikat juga, saudara, yang diutus Allah. Ya kan? Karena Yakub minta berkat dari orang itu, laki-laki itu. Dan laki-laki itu mengubah namanya dari Yakub menjadi Israel. Sampai sekarang Israel itu tetap Israel, saudara. Ada beberapa negara-negara yang berubah-berubah namanya, tapi Israel tetap Israel sampai sekarang. Kenapa? Karena itu memang sudah negara perjanjian Allah. Dia nggak akan berubah nama kecuali Allah sendiri yang merubah namanya itu, saudara. Maka Israel tidak pernah berubah. Karena itu dari Yakub, sebelumnya namanya Yakub. Nah, kita belajar, saudara. Jadi Yakub itu pincang kan tadi pangkal pahanya, makanya sampai sekarang Israel itu tidak makan daging yang menutupi sendi pangkal paha. Gitu. Karena apa? Mungkin ada trauma, ya kan? Kadang-kala ada yang trauma, dia pelihara sapi, pelihara ayam. Bukan trauma juga ya, karena kesayangannya gitu kan. Karena dia pelihara. Akhirnya dia nggak mau makan daging sapi, nggak mau makan ayam. Ada, saudara, ya kan? Orang seperti itu. Karena pengalamannya. Kalau Yakub ini karena pengalamannya, karena dipukul sendinya, pangkal pahanya, maka dia selamat. Makanya dia nggak mau makan daging yang menutupi sendi pangkal paha. Karena dia diselamatkan oleh Tuhan. Walaupun dia pincang jalannya. Dan dia diganti namanya menjadi Israel. Karena itulah dia tidak makan daging itu, saudara. Nah, hari ini kita belajar, kalau kita berbuat dosa, kita minimal malu dan takut supaya kita bisa bertobat, supaya kita tidak mendukakan suara Roh Kudus, supaya kita bisa dibentuk oleh Tuhan. Dan harusnya kita ketika berbuat dosa, kita baik-baikin lagi Tuhan gitu, saudara, bukannya cari muka. Tapi itu harus kita lakukan supaya kita berkenan kembali kepada Tuhan. Dan jangan melakukan dosa lagi, saudara, ya kan? Nah, yang kedua, kita bisa belajar bahwa Tuhan akan selalu menyertai kita. Yang kedua, Israel itu sebenarnya bernama Yakub. Sampai sekarang tidak pernah berubah karena dia adalah negara perjanjian Allah, bangsa pilihan Allah. Ketika kita sudah dipilih oleh Allah, Tuhan pasti akan selalu menyertai kita, saudara, sampai pada Yesus datang kedua kalinya. Ya, kita jangan ragu, jangan takut untuk menjalani kehidupan ini. Karena kita masih punya Tuhan yang menyertai dan membimbing kehidupan kita. Dan masih ada Roh Kudus yang mengingatkan kita ketika kita melakukan dosa, melakukan kesalahan. Dia pasti mengingatkan kita. Dan respon kita harus bertobat sungguh-sungguh. Dan ingat, apapun yang kita lakukan, semua Tuhan pasti akan tolong. Jika ada masalah, Tuhan kasih jalan keluar.
Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur pada hari ini. Kami terus belajar firman Tuhan dari Yakub, dari Esau. Dan kami sungguh-sungguh di dalam Engkau ya Bapa. Biarlah kami setiap hari selalu bertobat. Karena pada dasarnya manusia itu kami tidak luput dari dosa sekali pun. Tapi kami yakin percaya Engkau telah melayakan kami, Engkau telah menebus dosa-dosa kami ya Bapa. Sehingga kami akan terus berjuang, berusaha untuk hidup kudus, hidup berkemenangan atas dosa. Sehingga dosa itu tidak menjadi budak lagi di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami tidak menjadi budak dosa ya Bapa. Tapi kami merdeka di dalam kasih karunia anugerah-Mu yang luar biasa itu ya Tuhan. Makasih ya Bapa, kami juga mau hidup berpegang kepada janji-janji-Mu ya Tuhan. Karena janji-Mu ya dan amin, dan pasti akan digenapi, pasti akan dikabulkan. Itulah yang kami pegang dan itu menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu, penyertaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bangga punya Allah seperti Engkau, Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkati kami semua yang bekerja, yang kuliah, yang punya usaha, yang sekolah, yang berumah tangga, ataupun dimanapun kami berada. Tuhan Yesus memberkati kami dalam pelayanan kami juga. Memberkati ya Tuhan. Nah, kami semakin hari semakin maju, semakin hari semakin cinta Yesus, semakin hari semakin luar biasa di dalam Tuhan. Pakai hidup kami masing-masing Bapa. Karena kami sudah berada di dalam akhir zaman, biar kami terus memberitakan firman-Mu, memberitakan Injil, menjadi berkat, membawa damai, membawa sukacita dimanapun kami berada, sehingga hanya nama Tuhan Yesus ditinggikan, dimuliakan. Terima kasih ya Tuhan, berkati kami semua pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati hari ini. Kami yakin dan percaya hari ini adalah hari berkat, hari-hari kemenangan, dan hari pengalaman bersama-sama dengan Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Terima kasih saudara yang sudah menyaksikan, mendengarkan, merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye.